Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmatia Laima dengan NIM 94142374, kelas D, jurusan Ilmu Ekonomi, program studi Ekonomi Pembangunan. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika 1 dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantau Payu, SSI ME. Video ini merupakan video lanjutan dari video kemarin. Pada video kemarin kami sudah menjelaskan pola data menggunakan SPSS, dan untuk selanjutnya ada 4. Yang pertama ada pembentukan modal estimasi, yang kedua ada menguji modal regresi secara overall, yang ketiga ada uji parsial variabel, dan yang keempat ada koefisien dan determinasi. Baik, langsung saja kita masuk pada modal estimasi regresi seperti berikut. Tingkat kemiskinan sama dengan 0,27 tambah 9,782 TPT kurang 4,345 TPP kurang 26,627 PE tambah 0,000 RLS tambah error. Baik, yang pertama itu terdapat pengaruh positif dari tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan. Jika nilai tingkat pengangguran terbuka meningkat, maka nilai tingkat kemiskinan menurun. Yang kedua, jika tingkat pengangguran terbuka bertambah satu satuan menyebabkan nilai tingkat kemiskinan meningkat sebesar 9,72%. Yang kedua, terdapat pengaruh negatif dari tingkat pendapatan per kapita terhadap tingkat kemiskinan. Yang ketiga, terdapat pengaruh negatif dari pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Setiap pertumbuhan ekonomi kenaikan satu satuan, maka akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar min 26,627. Baik, yang keempat itu terdapat pengaruh positif dari rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan. Nilai rata-rata lama sekolah menambah satu satuan menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat. Baik, kita masuk pada modal regresi secara overall. H0 sama dengan beta 0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan 0, modal tak signifikan. H1 sama dengan minimal 1 beta 1 tidak sama dengan 0, modal signifikan. Statistik uji sama dengan F. Kriteria uji sama dengan tolak H0 jika nilai Prof F lebih kecil nilai A. Kesimpulan, F 5,609 sedangkan signifikannya adalah 0,15, sehingga lebih besar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan menolak H1 atau modal tidak signifikan. Selanjutnya kita masuk pada uji parsial variabel TPT dihipotesiskan positif. Yang pertama, tingkat pengangguran terbuka. H0 beta 2 lebih kecil dari 0, tidak ada pengaruh positif terhadap TPT terhadap tingkat kemiskinan. H1 beta 2 lebih besar dari 0, ada pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Alfa sama dengan 5%. Statistik uji T, probability T. Kriteria uji jika sig alpha
lebih besar dari 0,724, lebih besar dari 0,05, tandanya harus minus. Kesimpulannya adalah H0 diterima karena nilai SIK lebih besar dari A. Yang kedua, tingkat pendapatan per kapita. H0 beta 2 kurang dari 0, tidak ada pengaruh negatif variabel TPP terhadap tingkat kemiskinan. Alfa sama dengan 5%. Statistik uji T, probability T. Kriteria uji jika SIK A lebih besar dari 0,730, lebih besar 0,05, tandanya harus negatif. Jadi kesimpulannya H0 diterima karena nilai SIK lebih besar dari A. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. H0 beta 2 lebih besar dari 0, tidak ada pengaruh negatif variabel PE terhadap tingkat kemiskinan. Sama dengan 5%. Statistik uji positif, probability negatif. Kriteria uji jika SIK A lebih besar 0,095, lebih besar 0,05, tandanya harus positif. Kesimpulannya, H0 diterima karena nilai SIK lebih besar dari A. Yang keempat, rata-rata lama sekolah. H0 beta 2 lebih kecil dari 0, tidak ada pengaruh variabel RLA terhadap tingkat kemiskinan. H1 beta 2 lebih besar dari 0, ada pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Alfa sama dengan 5%. Statistik uji positif, probability negatif. Kriteria uji jika SIK A lebih besar dari 0,000, lebih kecil dari 0,05, tandanya harus positif. Kesimpulannya, H0 ditolak karena nilai SIK lebih kecil dari nilai A. Kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu koefisiensi determinasi R2. Jadi, R pangkat 2 sama dengan 0,614 atau 71%. Kesimpulan, 71% variabel tingkat kemiskinan yang dapat dijelaskan oleh variabel independen atau pendapatan per kapita, pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan pertumbuhan ekonomi. Sisa 29% dijelaskan faktor-faktor di luar model ini. Baik, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.